Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 1 Desember kita bisa melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid yang berbahagia ini dan mengadakan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Piagam Madinah. Piagam itu berarti konstitusi. Konstitusi itu berarti undang-undang yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang di dalam bahasa Arab itu namanya Sohifah. Sohifah itu maknahu itu lembaran, jamaknya suhuf. Dalam surat itu Sabihis itu suhufi Musa, nah itu suhuf itu jamak dari sohifah, lembaran-lembaran. Nah, untuk mengetahui sohifah Madinah ini, kita lihat dulu masyarakat Madinah ketika sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Namanya sebelum Nabi hijrah itu adalah Yasrib, kota Yasrib. Yasrib ini nama Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, negeri Yasrib ini sekitar 450 km dari Makkah sekarang ini. Kalau ditempuh dengan onta saat itu sekitar 12 hari. Nah, ini kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, berangkat dari Madinah kemudian ke Makkah, itu selama 12 hari perjalanan. Sekarang dengan bus 6 jam nyampe. Yang cepat lagi sekarang ini sudah ada kereta yang cepat, seperti kereta kita dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu sudah cukup 1,5 jam atau 2 jam nyampe. Nah, ini kota Yasrib atau Madinah. Kita lihat ketika itu dari segi politik, ekonomi, kemudian agama gitu ya. Madinah ini hampir sama dengan yang ada di Makkah. Perpolitikan di situ yang berkuasa adalah orang-orang suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj inilah yang menguasai perpolitikan di Madinah. Nah, suku Aus dan Khazraj ini selalu berperang, ingin menguasai kekuasaan, tidak pernah berdamai. Damai sedikit perang lagi, damai sedikit perang lagi.
Nah, suku-suku yang lain adalah suku Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sudah ada di Yasrib itu pada awal-awal abad Masehi, artinya sekitar tahun 100 Masehi mereka sudah sampai ke Madinah, karena wilayah mereka di Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Nah, mereka berasal dari beberapa suku. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Nah, mereka ini menguasai perdagangan, pertanian, dan keuangan. Nah, ini orang-orang Yahudi. Nah, kemudian juga ada orang-orang Kristen yang ada di Yasrib. Tidak banyak, yang banyak itu justru yang dari orang-orang Yahudi. Nah, ini situasi perpolitikan yang ada di Yasrib. Nah, secara ekonomi banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi tersebut di dalam bidang pertanian, karena wilayah ini wilayah yang subur untuk tanam gandum, kemudian juga kurma. Kemudian perdagangan juga begitu, dikuasai oleh mereka. Kemudian juga keuangan mereka kuasai, antara lain juga dengan seperti bank kita sekarang ini ya, itu mereka sudah memberikan pinjaman kepada penduduk Yasrib, kemudian memungut kembalian yang tinggi. Nah, sehingga keuangan ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dari segi keagamaan, mereka hampir sama dengan yang ada di Mekah, yaitu menyembah berhala. Nah, berhala ini bermacam-macam di sekitar Makkah, kemudian Ka'bah, dan di kota-kota lain di sekitarnya. Nah, yang terkenal di Yasrib ini adalah berhala Manata. Di dalam Al-Quran ada itu 3 sesembahan yang disembah oleh orang-orang Arab, yaitu Manata, Lata, dan Uzza. Nah, yang di Mekah, yang dekat Ka'bah, di situ yang paling besar adalah Hubal. Ya. Jadi Hubal ada di Makkah, kemudian Manata ada di Madinah. Nah, para hadirin yang berbahagia, di samping orang-orang musyrik yang mereka mensekutukan Tuhan, kemudian orang yang kafir tidak percaya pada Tuhan, kepada Allah SWT, kemudian orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tadi. Nah, sehingga situasi keagamaan saat itu seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan dakwah ke Yasrib melalui para haji, orang-orang Yasrib biasa berhaji ke Mekah pada bulan Dzulhijjah.
Nah, pada awalnya sekitar 8 orang yang haji ke Mekah itu diberi dakwah oleh Rasul, mereka ikut masuk Islam. Kemudian tahun yang kedua mereka banyak lagi, lebih banyak, sekitar 80-an orang itu ya, yang haji. Nah, mereka juga berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk menganut Islam, dan mereka meminta agar Rasul ini mau hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun ketiganya Nabi Muhammad SAW sudah mendapat perintah untuk berhijrah, maka hijrahlah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, ini kalau kita lihat tahun Masainya itu tahun 622 Masehi. 622 ini kalau di kita di Indonesia sudah ada kerajaan Mataram lama, kemudian kerajaan Sriwijaya yang lebih besar. Nah, itu baru mulai tahun 600-an. Nah, ketika sampai ke Madinah, Rasulullah SAW mendapat tempat. Kemudian yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Mengapa masjid? Karena masjid ini untuk pertemuan, untuk beribadah, untuk menyiarkan agama Islam. Nah, ini masjid di Madinah. Yang luasnya saat itu ketika Rasul pertama kali di situ itu hanya sekitar 12 meteran sekarang persegi. Nah, ini dari sini ke sana ini berapa meter? Ada enggak 12? 20? Nah, kalau ini umpamanya 12, ke sana 12. Ya, sini aja berarti. Kecil. Dan itu tidak ada lampunya seperti kita ini. Belum ada atapnya. Pakai pelepah kurma. Kalau maghrib dinyalakan pakai seperti obor begitu, isya sudah dimatikan. Nah, ini situasinya. Pertama kali mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah dengan namanya orang-orang yang hijrah ini dengan kaum muhajirin. Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar, itu ikut semua. Nah, kemudian orang Aus dan Khazraj tadi yang sudah Islam, ini mereka yang menolong Nabi Muhammad SAW, dikatakan sebagai golongan Ansor. Ansor itu adalah penolong, yang menolong Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini dipersaudarakan, dan persaudaraan ini mencakup kekeluargaan, mencakup ekonomi, karena orang-orang Makkah tidak membawa barang-barang ketika hijrah ke Madinah. Nah, ekonomi ini mereka ada yang orang Makkah itu kan banyak yang dagang, langsung mereka minta ditunjukkan mana itu pasar.
Nah, sehingga mereka bisa berdagang, berjualan di pasar. Seperti Utsman yang nantinya menjadi pedagang yang kaya, kemudian Umar, kemudian juga ada yang bertani. Bertaninya itu berarti berkebun, menanam kurma dan lain sebagainya. Nah, ini dipersatukan. Mereka diberi kesempatan oleh kaum Ansor, silakan kalau bertani ini ladangnya, silakan kalau mau berdagang di sini tempatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian membuat perjanjian. Nah, inilah yang disebut dengan piagam itu, peraturan yang dibuat antara kaum muslimin dan kaum muslimin sendiri di antara mereka. Nah, di antara mereka ini antara lain menciptakan kebersamaan persaudaraan antara kaum muslimin. Jadi Ansor dan Muhajirin itu disatukan menjadi kaum muslimin dari dua golongan yang hijrah dan yang menolong Nabi Muhammad SAW. Untuk kebersamaan ini mengapa? Karena Aus dan Khazraj tadi sebelum Nabi hijrah itu kan selalu perang, kemudian damai, perang lagi, damai lagi, perang lagi, damai lagi. Mereka tidak ada yang menyatukan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW ini datang, mereka bisa bersatu. Kaum Muhajirin otomatis mereka bersatu. Nah, ini disatukan, dua kelompok ini menjadi kaum muslimin. Sudah sama mereka, kedudukannya sama-sama umat Islam, maka mereka disatukan menjadi kaum muslimin tadi. Berarti ini awal-awal hijrah Nabi, taruhlah tahun 622 tadi. Dan 622 itu kalau dilihat dari tahunnya, dan ini nanti tahun pertama Hijriah gitu ya, itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kita ini sebut dengan bulan Maulud. Nah, itu Maulud, nah itu bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal itu berarti seperempat yang pertama ya. Rabi itu berarti seperempat dari satu tahun yang 12 bulan ya, itu kan 3 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, bulan ketiga itu berarti kan seperempatnya 12, maka dikatakan Rabi ya, Rabi. Nah, ini kalau di hari kita Senin, Selasa, Rabu, Rabu itu Rabi. Rabi itu kalau kita keempat ya. Artinya kalau di sana seperempat itu. Ahad, Isnin, Selasa itu 3, Arbi'a hari Rabu, Rabu itu Arba, 4. Nah, ini antara lain mereka dipersatukan satu umat, yaitu kaum muslimin. Nah, kemudian setelah dipersatukan, diarahkan menjadi satu tujuan. Tujuannya adalah membina masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini tujuannya. Sehingga mereka tidak punya tujuan-tujuan yang lain. Tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tujuannya. Mereka diarahkan untuk satu tujuan. Selanjutnya mereka diperintahkan untuk solider antara satu dengan yang lain. Solidaritas, nah itu dari sini, dari solider. Solidaritas artinya bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit, maka mereka mengunjungi yang sakit. Kalau ada yang meninggal, bersama-sama untuk menyelesaikan pemakaman dan lain-lain. Nah, itu berarti solidaritas. Kemudian yang selanjutnya adalah menenangkan perasaan bagi kaum muhajirin yang mereka meninggalkan barang-barang, kemudian juga ada yang meninggalkan saudaranya, sehingga mereka putus persaudaraan antara penduduk Makkah dan Madinah. Bagaimanapun juga kalau orang berpisah, baik harta maupun keluarga, itu ada perasaan yang sedih. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menenangkan mereka agar supaya di tempat yang baru ini kaum muslimin terutama muhajirin itu tidak banyak mementingkan Makkah lagi, tidak banyak memikirkan keluarga yang ditinggalkan, tidak banyak memikirkan harta yang itu sudah tidak dibawa ke Madinah. Nah, ini para hadirin yang berbahagia, ini perjanjian atau piagam tadi, dan piagam itu akhirnya berlanjut. Kalau ini tadi masih di antara kaum muslimin, antara muhajirin dan Ansor, karena di sana ada masyarakat yang beragama lain, yaitu Yahudi tadi, kemudian juga Kristen, kemudian juga orang-orang musyrik. Nah, yang musyrik ini diislamkan. Kalau Yahudi ini otomatis mereka diberi dakwah tentang Islam, tapi mereka tidak mau karena mereka sudah mempunyai agama sendiri, mempunyai kitab sendiri. Kitabnya yaitu kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam yang lama, kemudian juga Zabur. Zabur ini kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud dengan Musa itu lebih duluan Musa. Kalau Musa sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi, kalau Daud itu sekitar 1000-an sebelum Masehi. Nah, sehingga Taurat itu lebih dulu daripada Zabur. Kemudian kalau kita ini menjadi salah satu rukun iman, kan, percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, di dalam awal-awal Al-Baqarah itu disebutkan wa unzila min qablik, apa-apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad sebelum kamu.
Nah, itu berarti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Taurat ini mereka pelihara dan pegang erat-erat, tetapi tidak disiarkan kepada yang lain, sehingga sifatnya tertutup, eksklusif. Nah, ini juga harus diikat dengan perjanjian Madinah, dengan piagam, dengan Sohifah tadi. Apa perjanjian antara mereka ini? Yang pertama adalah Madinah itu satu kota yang harus dipertahankan bersama. Kalau ada serangan musuh dari luar, maka semua masyarakat Madinah itu harus bersatu mempertahankan, baik itu yang beragama Islam, baik itu yang beragama Yahudi, dan agama-agama yang lain tadi, harus kerjasama. Karena kalau tidak, ya maka akan dikalahkan oleh musuh. Maka harus dipertahankan bersama. Kemudian saling topang, artinya yang kaya ini menopang yang lemah, sehingga saling menopang ini, saling kerjasama ini menjadi masyarakat yang kuat. Kalau istilah kita ini, ya bahasa kita, ya saling gotong royong itu. Nah, sehingga bahasa kita gotong royong itu sudah diamalkan sejak Nabi Muhammad SAW, terutama dengan kelompok lain. Harus bersatu, kemudian kerjasama. Yang lemah diangkat, kemudian yang kaya menolong yang miskin atau yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban untuk menjaga negara, untuk menjaga keamanan negara, dan ini harus ditanggung bersama. Menjaga negara, keamanan, supaya kalau ada serangan dari luar, maka ini harus dipertahankan bersama. Nah, ini yang penting, bahwa apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa dasar bernegara itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang itu semuanya tadi, bahwa kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini yang kita terangkan yang akhir ini sebetulnya harus awal tadi ya diterangkan. Jadi dasar negara ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran saat itu belum selesai, turunnya masih sedikit-sedikit. Ketika periode Madinah itu kan sekitar 11 atau 12 tahun, sehingga masih turun Al-Quran. Nah, tetapi itulah yang dipedomani.
Kemudian Rasul masih hidup. Yang namanya hadis belum tertulis, sehingga dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Apa-apa yang ada di Madinah yang sudah menjadi kota, yang sudah menjadi polis, ya. Polis itu berarti negara kota. Seperti Singapura sekarang ini, itu polis. Dan polis ini kalau kita runut ke zaman sebelum Masehi, maka orang-orang Yunani, ya, itu mereka sudah ada negara kota. Nah, Madinah saat itu sudah menjadi negara kota. Polis. Penduduknya ketika itu sekitar 10.000 orang, masih sedikit. Dan umat Islamnya masih sekitar 1.500 orang, dan yang banyak masih kaum Yahudi. Mereka lebih dari 4.000 orang, dan yang lain-lain. Nah, ini dasarnya adalah Al-Quran yang merupakan wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sunnahnya, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul yang diikuti oleh umat Islam. Kemudian kalau kita lihat tadi dari perjanjian dengan orang Yahudi dibebaskan dari pergaulan, kemudian akidahnya dilindungi. Nah, ini kalau zaman kita sekarang disebut dengan toleransi gitu. Toleransi itu yang sekarang digembar-gemborkan sudah dilaksanakan sejak Nabi Muhammad SAW. Urusan agama silakan, Anda punya agama, itulah yang harus dilaksanakan. Di agama ada hukum-hukum, silakan hukum-hukumnya Anda laksanakan. Negara dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pimpinan negara tidak mencampuri urusan akidah mereka. Nah, ini yang dinamakan sekarang ini toleransi. Toleransi beragama berarti saling menghargai, tidak saling mengganggu. Kemudian persamaan hak ini antara kaum muslimin yang ada di Madinah, kemudian orang-orang Nasrani dan Yahudi yang ada di Madinah, ini sama haknya menurut hukum yang ada di Madinah. Otomatis hukumnya adalah menurut Al-Quran, hukum Islam, ya ini antara satu dengan yang lain sama haknya. Kalau mencuri ya dipotong tangan, kalau berkhianat ya diusir dari Madinah, ya. Nah, ini semua kita lihat kalau dari segi tahun itu mulai tahun 622 Masehi tadi, kemudian ada peperangan, perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga. Kalau kita lihat tahun 22 ditambah 2 itu 624, 625. Nah, di antara itulah perjanjian yang dilakukan oleh Rasul dengan orang-orang Yahudi tadi. Sehingga kalau kita lihat Piagam Madinah itu
lahirnya tidak langsung satu kali jalan, tidak, tetapi bertahap-tahap. Belum nanti perjanjian dengan orang Makkah, walaupun ini tidak masuk ke piagam Madinah karena ini sudah di luar kekuasaan Madinah tadi. Nah, itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah ya. Nah, kalau Fathu Makkah ini tahun 8 Hijriah, berarti 22 ditambah 8 tahun 630. Artinya sampai tahun 630 itu yang namanya piagam Madinah tadi sudah mencakup kaum muslimin sendiri, orang-orang Yahudi di Madinah, kemudian orang Makkah. Orang Makkah ini dengan Fathu Makkah akhirnya mereka masuk Islam, seperti Abu Sufyan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu semuanya masuk Islam. Nah, ketika itu orang Makkah dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang masuk masjid maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, mereka aman. Ya, ini antara perjanjian Nabi kaum muslimin dengan orang-orang Makkah. Akhirnya orang-orang Makkah masuk Islam, orang-orang Quraisy masuk Islam, tinggal yang musyrik-musyrik itu masih ada, tetapi lama-lama juga sudah masuk Islam. Nah, ini berarti yang kita lihat sebagai perjanjian atau piagam. Piagam itu bentuknya, isinya perjanjian-perjanjian tadi yang menjadi undang-undang, yang menjadi konstitusi. Berarti tahun 625-an umat Islam di Madinah sudah mempunyai konstitusi. Nah, kalau demikian maka konstitusi yang ini adalah konstitusi yang awal di dunia. Belum ada negara-negara saat itu yang membuat konstitusi ya. Jadi merupakan undang-undang yang pertama, piagam yang pertama tahun 600-an. Nah, kita lihat paham konstitusi ini atau piagam ini di dunia ya. Kalau kita umat Islam pada zaman Madinah 600-an tadi sudah mempunyai konstitusi, maka selanjutnya ini 600 tahun yang akan datang baru ada konstitusi, yaitu Magna Carta. Magna Carta adalah konstitusinya orang Inggris tahun 1215 ya, lama baru mereka dulu kerajaan saling serang. Nah, akhirnya mereka membuat konstitusi, kepala negaranya adalah raja. Dan raja itu tidak bisa diganggu gugat sampai sekarang gitu. Ya, Inggris itu masih kerajaan. Nah, namanya kerajaan konstitusional. Nah, itu dimulai tahun 1215 Masehi. Namanya Magna Carta. Nah, Carta itu piagam tadi, konstitusi. Ya, maka piagam Madinah itu biasa disebut dengan Madinah Charter. Nah, jadi Inggris tahun segitu. Selanjutnya baru tahun 1700-an ada lagi, 500 tahun lagi. Kita lihat
1798. Itu konstitusi yang dimiliki oleh Prancis. Prancis saat itu kerajaan yang saling perang antara satu dengan yang lain. Kemudian kerajaannya menjadi besar. Kemudian kita lihat di situ ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini revolusi sosial. Nah, menuntut supaya raja itu dibatasi. Nah, yang mempelopori ini kita lihat pemberontakan saat itu Napoleon Bonaparte tahun 1798. Nah, setelah itu baru Belanda. Belanda ini juga begitu, kerajaan tetapi belum punya konstitusi. Konstitusi mereka ini 100 tahun setelah Prancis, yaitu tahun 1814 mereka mempunyai konstitusi. Nah, negara kita sendiri berarti baru mempunyai konstitusi tahun 1945. Nah, 1945 itu konstitusi undang-undang dasar kita itu diputuskan pada tanggal 18 Agustus. 17 kemerdekaan, 18 konstitusi disahkan. Tetapi konstitusi itu dibuat menurut kesepakatan mereka bangsa Indonesia tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ya. Nah, di dalam Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar itu yang pasal 29 itu masih menyantumkan umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Nah, itu yang tanggal 18 Agustus itu yang ditiadakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu konstitusi kita. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan demikian Piagam Madinah merupakan konstitusi yang awal di dunia ini. Dan ini menjadi paham konstitusionalisme. Jadi semua negara itu sekarang sudah mempunyai undang-undang. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam kenikmatan rezeki yang murah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin wa hadul man khadal muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima lam na'lam. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.